untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Ini saya kenalkan kameramennya dari TV swasta ya, luar biasa, dari Selawi TV ya. Jadi di gambar kamera tuh ada gambar teko ya. Selawi itu terkenal dengan Tugu Teko ya, di mana-mana banyak gambar teko. Saya beli oleh-oleh poci itu teko. Oh, kalau yang kecil itu poci namanya. Oh iya, saya beli kemarin oleh-oleh 50.000 ya. Poci sama cangkirnya 3. Ya, ada isinya. Oke, teman-teman, Ibu guru sambil menunggu, saya mau kasih hadiah dulu karena tadi Rosa bisa maju sebentar, Rosa. Saya mau kasih hadiah. Sini Rosa. Oke. Ini buku saya, judulnya Lupus ABG ya. Suara kedengeran ya sampai ke belakang. Mas Suto dengar suara saya? Kameramen dengar suara saya? Oke. Kameramen kalau jok ngobrol selalu begini jawabnya. Coba deh kamu tanya deh. Kameramen dengar suara saya? Tuh. Dia kalau dipanggil sama orang tuanya, kamu udah makan? Oh, belum? Oke ya. Ini buku saya judulnya Lupus ABG. Nanti dulu saya mau cerita dulu. Nggak apa-apa, dia optimis ya. Optimis dapat hadiah ya. Rosa namanya ya. Rosa SMA berapa? SMA 3 Selawi. SMA 3 Selawi. Orang-orang Selawi itu kalau ngomong tuh bicara lembut-lembut. SMA 3 Selawi ya. Mau kemana Mbak? Saya mau pulang. Naik angkot juga mau kemana Mbak? Naik angkot ya. Orangnya lembut tapi semangatnya luar biasa ya. Jurusan apa? IPS, IPA. IPA. Sedang tes hari ini? Ya. Pelajaran apa? Matematika peminatan. Matematika peminatan. Berapa nilainya?
Oh belum keluar ya. Jurusan IPA cita-citanya mau kemana? Agronomi IPB. Agronomi IPB, luar biasa. Di foto dulu mas, boleh mas? Buat cover Radar Slawi ya. Luar biasa. Oke, sekali lagi. Oke, yang punya kamera boleh loh kalau mau foto-foto. Oke ya, sambil Mas Li, kita sudah bisa mulai atau mau ada sambutan dulu? Langsung aja ya, the show must go on. Ibu Evi, saya langsung mulai aja. Oke, Ibu Evi mau ini kali pembukaan dulu dong, sedikit dong. Ya, Bu Evi, sebentar Bu Evi, saya kenalkan nih Bu Evi ini dari Perpustakaan Slawi ya. Sebentar Bu Evi, ini Rosa adalah peserta pertama. Jadi perpustakaan masih dikunci. Dia sudah hadir ya. Oh Bu Evi, yang buka kunci Bu Evi. Tapi Rosa sama kawannya dari SMA 3 Slawi sudah hadir di sini. Sementara saya tadi sedang menyiapkan laptop ya. Jadi ini saya kasih hadiah. Ini buku saya Bu Evi, Lupus ABG. Ini sangat terkenal sekali dari zaman tahun 1987 kalau nggak salah ya. Sampai hari ini. Nanti ibu-ibu saya mau cerita. Ibu-ibu juga nanti saya kasih hadiah ya. Dari penerbit Indiva dan juga dari Perpustakaan Slawi nanti saya kasihkan hadiah. Ada satu hadiah tiket Bu ya buat Jakarta Singapura untuk 2 orang ya. Kumpul di kumpul di Singapura kan. Oke, Rosa terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Rosa ya. Oke, terima kasih. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai dan sebelum saya menceritakan siapa saya, inilah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Evi. Tepuk tangan, saya minta tepuk tangannya ya Kak. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi itu Kak, gini, kita aja ya, jangan dibuat seperti kita ini seminar gitu ya. Karena anak-anak ini juga udah mau ujian, ada yang sudah ujian. Saya aja pernah jadi pelajar tuh. Kalau selalu cara duduknya aja tuh Kak, kalau misalnya udah kita bikin di kursi, kenapa lesehan? Pertama, begitu datang ke sini kenapa lesehan? Pasti pikiran orang seperti itu. Biar santai gitu. Kalau santai itu kayaknya kita lebih fresh ya Bu, lebih masuk. Kita di sini bukan untuk belajar, udah di sekolah kita belajar, di sini belajar lagi. Pertama, terima kasih atas kehadirannya, apresiasi untuk kita semua, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Gini Kak, pertama kenapa sih gitu kita pengen bedah buku di perpustakaan? Kesannya kalau udah soal perpustakaan selalu kalau anak-anak TK itu dari bulis dari TK pembina saya suka kompor-komporin tuh. Bu, saya bilang anak-anaknya bawa ke sini dong biar anak-anaknya tahu perpus. Tidak pakai surat dulu ya Bu ya. By phone langsung. Tadi anak-anaknya yang datang. Kasih tepuk tangan dulu dong buat bulis. Kalau kita ada acara workshop, kemarin kita menggambar ya Bu ya. Saya juga langsung telepon beliau. Pertama, kenapa anak-anak kecil dulu? Karena mungkin waktu di saat kecil pikirannya kita doktrin lah, dalam tanda kutip kita doktrin untuk tahu perpustakaan. Jadi mudah-mudahan dan pasti itu sampai besar nanti memorinya tentang perpustakaan itu seperti ini. Dan sekarang anak-anak kenapa dibawa ke sini? Di Perpustakaan Slawi itu bisa mendatangkan Boim Lebon loh. Hebat dong Perpustakaan Slawi. Mas Tatang ada di sana, teman saya dari Arsiparis juga, ada Mas Tatang, kemudian itu saya perkenalkan, itu bukan jurusan yang tidak itu ya untuk akan datang. Jujur secara pribadi saya sudah mengkaderkan anak saya ini nanti jadi Arsiparis. Nggak usah segala ibaratnya yang harus jadi insinyur, bukan kita meremehkan insinyur, makanya kenapa kita memanggil Kak Boim hari ini, belajar untuk menjadi kita nanti Mas Boim mengajar kita sedikit gimana sih menulis. Kebanyakan orang tua kok senengnya kalau anaknya juara matematika doang. Saya agak protes karena saya bukan orang eksak jadinya. Kok apresiasi buat saya nggak ada sih yang orang non eksak? Tidak meremehkan orang-orang yang eksak gitu ya Bu ya. Semua bagus gitu ya, ilmu itu semua bagus gitu. Tapi kalau anaknya juara sains kok kayaknya gembar-gembor. Anakku ikut OSN loh. Tapi kok kalau anaknya pintar nulis kok disepelein ya? Kok ini ya? Kok kurang apresiasinya? Mungkin kalau boleh sharing itulah Indonesia. Nah, makanya kenapa kemudian kita hari ini sharing aja dengan Mas Boim.
Anak saya arahkan, yang itu mau katanya sih mau jadi pendeta ya Dek, yang kecil. Tapi pendeta yang bisa menulis buku. Dan memang apa ya, menulis itu saya pengen anak saya nantinya, oh anaknya juara menulis tuh. Kemarin kamu ikut di mading, terus udah ayah arahin juara di penabur, nggak terlalu diekspos ya. Ya. Tapi kalau yang maaf, kita jadi kayak sharing, nanti jangan diliput dong yang itu nanti nanti yang Jonathan Richard masuk ASN diekspos ya, sampai hari yang ngantar ke Palu sampai itu ya, sampai ayah juga harus ini ya. Nah kok ini makanya sharing juga dengan Mas Tatang, jangan kayak gitu dong katanya, masa maksa suami mengkondisikan anak. Ya Mas ya, kita suka sharing kayak gitu. Jadi itulah kenapa kami mendatangkan Mas Boim Lebon, bahwa menulis, bercerita itu bukan sesuatu yang dalam tanda kutip haram. Hari ini buktinya kita kenal dengan orang hebat seperti Mas Boim, yang karya-karyanya yang bisa kita baca sampai hari ini. Dulu nenek saya kalau mau kami tidur, nenek saya pendongeng. Walaupun beliau seorang buta huruf, tapi kami masih bisa mendengar cerita-cerita. Iya, saya orang Kalimantan Mas Boim, cerita-cerita Dayak itu dari nenek saya. Dan sampai sekarang itu ibaratnya nggak ada tuh orang yang ngangkat, mungkin hanya salah satu yang mungkin Pak Profesor Harilutan aja kali ya, yang tentang Pulau Telo itu, yang saya tahu cuman seperti itu. Saya bangga gitu dengan Pak Harilutan gitu ya, yang bisa menerbitkan sebuah buku tentang Dayak gitu, tentang cerita Dayak. Jadi alangkah lebih bagusnya lagi nanti dari adik-adik ini semua kelak juga menerbitkan misalnya sebuah cerita tentang Kabupaten Tegal. Yang tadi kan anak yang Siosi tadi kan juara ya sampai tingkat provinsi, tapi masih kesulitan kita cari literatur tentang cerita daerah Tegal sendiri gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini semua dengan hari ini kita jangan lihat kuantitasnya kecil ini Kak. Kita tidak perlu, dunia ini tidak perlu, saya bilang ke Mas Lili, dunia ini tidak perlu orang-orang besar untuk melakukan hal-hal yang besar. Saya sering terharu kalau seperti itu. Tapi dunia ini perlu orang-orang yang kecil seperti kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi dengan hati, dengan keikhlasan dan dengan kasih. Saya suka seperti itu. Kenapa saya sering terharu kalau seperti itu? Karena sering kita kalau melakukan seperti ini sering disepelekan gitu. Melakukan hal-hal seperti ini. Nggak usah ibaratnya kita harus jadi anggota dewan dulu kalau saya pengen melakukan. Maaf, begitu dia udah duduk, lupa deh. Apakah dia melakukan hal yang besar? Makanya sekarang perpustakaan melalui bedah buku ini, kita melakukan hal yang kecil hari ini. Tapi saya percaya kita harus yakin efeknya untuk masa depan luar biasa. Siapa tahu nanti ada ibaratnya Boim Lebon yang lain. Ya, pengganti ibaratnya pengganti Mas Boim lagi, kita harus berbagi ya Kak. Kita kan sudah ini nih, kita kan sudah tua nih ya. Kreativitas kita juga mungkin inilah mungkin pengganti Kakak dari antara mereka semua. Penerus mereka. Iya. Dulu waktu kuliah sedikit cerita, saya sering lewat tuh namanya, karena di Jakarta sering lewat tuh namanya Perpustakaan Nasional juga yang namanya Auto 2000-nya yang di Sunter. Jujur adik-adik waktu saya kuliah, saya pokoknya kerja di sini nih, Auto 2000 Sunter. Kalau melewati kampus saya mau ke 17 Agustus, kita ngelewatin tuh. Saya harus kerja di situ nih. Saya pernah kerja di situ kok begitu saya lulus. Gitu. Saya pernah kerja di situ. Jadi adik-adik sekarang ini Kak, inilah mereka gitu. Saya jadi Boim Lebon yang akan datang loh. Next time saya loh yang berdiri di sini gitu loh ya. Nah, itulah kenapa kita memanggil anak-anak TK. Mungkin sepertinya mereka warawiri nggak mendengar kakak gitu ya, tapi saya percaya untuk akan datangnya mereka yang akan berdiri di sini lagi. Kita undang lagi, ada dari Kabupaten Tegal yang akan berdiri lagi di sini menggantikan Mas Boim. Saya rasa Mas Boim kalau digantikan juga nggak itu ya. Oke, sekarang waktu diserahkan buat ini kami buka. Terima kasih Bu Evi, tepuk tangan buat Bu Evi. Luar biasa ya, dari Perpustakaan Selawi begitu sangat terharu sekali. Semoga apa yang dikerjakan Bu Evi ini bermanfaat banyak sekali buat kita. Dan selanjutnya ada sponsor besar juga yang mengundang saya ke sini, yaitu penerbit Indiva Solo. Ya, sekarang Mas Lili silakan dari perwakilan penerbit Indiva Solo untuk memberikan sambutan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya bisa di sini, bisa gabung dengan Perpus Slawi ya, Perpus Tegal. Sate kambingnya enak banget. Cuma sini hitungannya kodi ya. Saya agak heran, nggak porsi ya kodi, tapi habis semua alhamdulillah ya Mas ya. Terus penerbit di sini ternyata ada Mas Sutono tuh, ada Mas Ali Irfan. Beliau ternyata penulis-penulis besar loh di Slawi, di Tegal. Keren sekali. Terus kemudian makasih juga Mas Boim udah penuhi undangan kita ke sini. Mau sedikit kenalan penerbit Indiva itu siapa? Kita tuh nerbitin buku remaja, buku anak-anak, peci. Belinya di mana kalau nggak di pameran? Belinya di Gramedia tuh, ada jagonya Gramedia yang Pak Agus yang berkacamata itu. Di Rita Tegal ya Pak ya, di Rita. Jadi ada Gramedia di sana. Cuman kalau di pameran harganya miring kayak gini, tapi kalau di sana nggak miring. Kini udah habis semua. Pokoknya kalau Mas Boim buat buku itu selalu ludes karena alhamdulillah ya. Lihat aja kocak, apalagi dalamnya luar biasa. Nanti bisa dibaca ini di dalamnya. Terus ibu-ibu Indiva juga buat yang TK, buat adik-adik, kita ada kuas pelangi. Besok Agustus kita ke sini tanggal 29 kali ya. Tanggal 29 kita ngadain workshop untuk ibu-ibu guru dengan Kak Ulil tentunya. Terus tanggal 30 ada lomba mewarnai dengan Sosro. Dengan Sosro kalau nggak salah ya. Sosro Pak Davidnya. Terus bagi adik-adik yang mau nulis liburan sekolah besok tanggal 26 Juni sampai 28 Juni itu kita ada workshop menulis anak di Tawangmangu. Plus ada workshop mewarnai di Tawangmangu. Jadi ini yang daftar udah banyak, kita kuotanya cuma 50 doang. Jadi di Tawangmangu Gunung Lawu, anak-anak diajak ngecamp di sana sama Mas Boim juga. Diajak ngecamp di sana 3 hari, diajari mewarnai, diajari menulis. Gitu. Dek, kamu kan bisa nulis toh? Nah ikut tuh mama diajak, bayarnya cuma murah. Nanti japri aja. Terus kita ada juga Mbak Flace ya, Airi, tuh beliaunya juga penulis, datang dari Jawa Timur ya, Jawa Timur, kesini loh, buat ketemu Mas Boim. Tapi mukimnya udah di Tegal ding, jadi agak lebay gitu misalnya Jawa Timur. Terus gitu aja Mas dari Indiva. Terima kasih. Terus waktu ke Mas Boim, semoga yang kecil ini bisa membuat kita lebih besar dari sekarang. Amin. Ya, makasih. Terima kasih untuk Mas Saya mau cerita sedikit tentang Boim ya. Boim ini nama pena ya, Rosa nama asli ya. Kalau bikin cerita nanti kalau namanya kurang cocok dengan kenapa nama pena itu dipilih oleh saya Boim? Karena sesuai dengan buku-buku saya. Buku saya judulnya 3 Anak Badung, bukan 3 Idiot, cocok, karya Boim. Ada lagi judulnya Lupus ABG, Suster Ngepot, karya Boim. Jadi judulnya lucu, pengarangnya juga kedengarannya lucu Bu. Tapi kalau misalnya Pemberontakan G30 SPKI, karya Boim. Nggak cocok ya Bu ya? Ya. Nah jadi Boim itu pilihan. Karena memang sesuai dengan karya-karya yang saya buat. Sehingga ada kecocokan antara Boim itu ada artinya Bu. Boim artinya bocah imut. Nah, bocah imut artinya item mutlak. Mutlak artinya muda, tampan dan berakhlak. Amin. Saya dilahirkan oleh ibu saya Bu. Yes. Saya mau cerita nih. 17 tahun yang lalu. 70 tahun masih muda kali. Pokoknya beberapa tahun yang lalu saya dilahirkan oleh ibu saya di rumah sakit ya. Tapi ibu saya senang sekali Bu, karena waktu ngelihat bayinya itu, bayi Boim, itu bayinya cakep sekali Bu. Putih, cakep, bersih. Waduh, bener ibu saya sampai dia tuh terpesona gitu. Karena ibu saya memimpikan supaya punya anak yang cakep ya, yang tampan dan enak dilihat. Alhamdulillah doanya kesampaian. Cuma karena banyak orang nengokin, setiap ibu-ibu datang
Cakep dicium, bener, ya ngarang. Ini benar-benar guru TK. Siap nengok dicium-cium, akhirnya lama-lama diciumin-ciumin 40 hari. Kayak ajar aswat. Ajar aswat dulunya putih loh. Ya, bener ajar aswat itu putih, dicium-cium-cium-cium, akhirnya jadinya hitam. Nah ibaratnya saya itu ajar aswat lah. Nah kemudian Bu, saya kenapa jadi penulis? Waktu SMA itu saya di Jakarta. Saya nggak punya prestasi apa-apa Bu. Saya iri melihat ada teman saya jago basket. Setiap hari bawa bola basket, juara basket, punya piala basket. Ya, saya nggak punya prestasi apa-apa. Lalu ada teman saya juga punya prestasi juara fisika. Ada teman saya juga juara taekwondo, macam-macam lah ya. Saya berkaca Bu, bangun tidur saya berkaca di depan cermin, istighfar saya. Serem nama. Saya ngaca di depan cermin, kira-kira apa ya bakat saya ya. Akhirnya saya berusaha mencari. Saya tadi berpikir saya cocok jadi foto model. Bener, saya pernah jadi foto model. Saya difoto Bu. Ya ibu guru TK nggak percaya ya. Saya pernah jadi foto model Bu. Bener, saya pernah jadi cover di majalah TTS. Masa majalah bobo yang bener, Bu, saya pernah difoto jadi di cover boy di majalah Trubus ya. Foto bareng singkong. Nah kemudian saya kuliahnya di IISIP, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Pelet. Ilmu Politik, IISIP, Institut Ilmu Sosial dan Politik. Saya ambil Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan jurnalistik. Karena saya suka mengetik. Saya jadi ambil jurusan jurnalistik. Karena saya suka mengetik. Jadi saya ambil jurusan jurnalistik. Iya Bu, karena saya suka mengetik. Saya ambil jurusan jurnalistik. Karena saya hobi ngetik. Bu, kenapa saya suka ngetik? Saya ambil kuliah jurusan jurnalistik karena saya senang mengetik pakai baju batik yang saya beli di butik. Punya Bu Titik. Saya kalau ngetik senang pada saat hujan turun rintik-rintik. Saya bikin cerita yang sederhana tentang petani yang hobi memelihara supaya pembaca bisa tergelitik, tertarik, tergelitik, tertarik, dan kalau tidak terpaksa pinggangnya saya pakai stick. Gitu Bu ya. Akhirnya saya jadi penulis. Ya, saya jadi penulis. Saya sekarang bekerja di RCTI. Nah, ini saya mau cerita nih pengalaman saya nih. Iya. Bu, saya mau cerita Bu. Ibu tahu yang keriting? Vokalis Niji, namanya Giring. Rambutnya keriting, namanya karena namanya Giring maka rambutnya keriting namanya. Dulu Bu saya juga keriting. Dulu waktu remaja, rambut saya keriting 3 kali lebih keriting dari Giring. Saya kalau mau pakai helm susah. Keriting. Kalau sekolah nggak bawa tas, pulpen. Emang dapur, piring, sendok ya. Gitu Bu, saya masukin ke sini. Tapi saya sering banget teman-teman saya Bu kalau ulangan minta duduk di belakang saya. Boim, kamu duduk di depan saya ya. Dia ngumpetin kertas contekan Bu, dimasukin ke dalam rambut saya. Nanti pas gurunya meleng ditarik, seret. Gurunya ngeliat dilepas, seret. Nanti saya kalau mandi Bu keramas ya, itu banyak kertas contekan tuh rontok dari. Kalau itu yang sebelahnya lagi siapa Bu? Dude. Banyak orang bilang saya tuh seperti ibarat buah pinang yang dibelah kereta Bu. Yang satu bagus, satu hancur. Gitu Bu. Pernah ingat Lenong Bocah Bu? Oki Lukman waktu masih kecil
Itu saya yang bikin naskahnya, saya bikin ceritanya, ya. Sekarang Okinya sudah besar, ya. Terus saya bikin tetangga oh tetangga, saya bikin lebaran milenium di RCTI. Wah banyak sekali Bu, ini kita sampai sore Bu, cuma baca ini aja. Ya. Apalagi yang pernah Ibu tonton ya. Ini agak cepat aja. Saya pernah bikin sahur bareng Bagito ya. Bagito Show, Lenong Rumpi. Lenong Rumpi masih ingat Lenong Rumpi? Ya, Lenong Rumpi. Saya bikin komedi religi cafe bersama Ustadz Jeffrey. Ustadz Jeffrey itu saya yang bikin ya. Itu di luar masih ada kakak-kakak yang boleh masuk ke dalam? Oh, itu panitia kali ya. Oke, ya. Saya bikin juga Stasiun Ramadan ya di RCTI bersama Tukul. Ini banyak sekali program-program yang pernah saya buat di RCTI. Assalamualaikum Ustadz ya, acara religi di RCTI ini saya sebagai produsernya. Ketoprak Humor, nonton Ketoprak Humor Ibu ya, masih ingat ya? Saya bikin versi barunya Ketoprak Canda di RCTI. Saya sebagai produser dan pembuat naskahnya. Rumah Gokil, Meng.com, Sahur Semua Sahur. Ya hebat ini acara heboh bareng Limbat. Limbat kenal Bu ya? Yang orang nggak pernah ngomong. Nah justru itu, kok bisa sampai sini? Itu Limbat tuh nggak pernah ngomongnya sama burung hantu ya. Ini saya bikin nih acara Limbat nih tuh. Ini saya jadi produsernya. Limbat ditanam di dalam beton selama 12 jam. Tapi nggak apa-apa Bu, sehat walafiat. Mau tahu caranya? Jadi saya bikin kotak, ya ada kotak, ini di atas panggung, itu di sebelah sana itu ada panggung. Panggung besar seperti ini nih, panggungnya seperti ini, di tengah-tengahnya saya buat seperti liang lahat gitu ya. 2x1, Limbat saya benamkan di situ, kemudian diguyur pakai beton dari mobil molen yang besar. Diguyur badannya, pakai beton ya, campuran pasir, semen, batu. Kemudian kenapa 12 jam kemudian saya buka, Limbatnya masih sehat. Ada yang tahu caranya? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Alhamdulillah. Caranya keluaran Ustadz itu ya. Jadi Bu, caranya gampang. Ilmu sulap itu ilmu hiburan sebetulnya. Ya, magician itu bukan ilmu sihir. Itu trik namanya, trik sulap. Kalau ibu-ibu suka nonton pesulap yang pakai topeng, The Secret of Magic, ya, itu dia membongkar cara-cara bermain sulap. Jadi sulap adalah salah satu kesenian yang menggunakan cara bagaimana alat-alatnya diciptakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kalau ada pertunjukan sulap, kita nonton beli karcis, kita sudah tahu kita akan dibohongin. Kita sudah tahu, wah saya akan dibohongin, tapi saya ingin menikmati bagaimana cara dia membohongi saya. Bagaimana dia melakukan trik itu. Nah, itulah dunia magician ya, dunia magic. Jadi di dalam panggung ini saya gali lorong. Saya gali lorong yang panjang, dia tembus ke belakang. Jadi ketika Limbat saya benamkan di dalam dan disiram beton, maka di dalam itu ada kotak seperti laci meja, lalu saya tarik. Di dalam ini ada 10 orang sembunyi. Lalu menarik kotak itu, Limbat di dalam kotak beton besi, ditarik Limbatnya, lalu Limbat keluar dan sembunyi di belakang. Ya, makan ketoprak. Makan tahu aci. Ya, Limbat di belakang. Sementara MC di atas, saudara-saudara, 12 jam Limbat tidak. Padahal Limbat ada di belakang. Itu sebetulnya bohong. Dia tahu itu bohong penonton, tapi penonton ingin menikmati bagaimana nanti proses Limbatnya muncul. Ya, Limbatnya dimasukkan kembali di dalam laci tersebut, kemudian baru betonnya digali ya. Itu namanya trik-trik pertunjukan. The Lobby ya. Ini saya main Bu di TV Bu ya, makanya acaranya nggak sukses ya. Kalau OB terkenal OB ya, OB lucu ketika pas saya main jadi nggak seru ya.
Ah, ini buku-buku saya Bu sebagai penulis. Saya bikin buku Lupus Kecil ya. Lupus Kecil duet bersama Hilman Hariwijaya, diterbitkan Gramedia. Selamat siang Mas Agus. Mas Agus nih, Mas Agus sebenarnya namanya. Mas Agus salah satu pimpinan toko buku Gramedia di Rita Sugiarto ya. Oh Rita Supermall. Oh Rita Sugiarto jadi juri di Terong betul ya. Dangdut Academy. Ibu semua nonton Bu kayaknya. Luar biasa ya. Ibu guru TK tapi kenal sama Evi sama Danang ya. Oke, Ibu Nasar tahu Nasar? Itu sama saya Nasar. Nasar sama saya tuh saudara, beda ayah, beda ibu. Lupus ABG nih Bu contohnya ya. Nanti saya kasih buat Ibu ya. Ibu belum punya buku saya. Tapi Ibu bisa baca ya. Bercanda Bu ya. Ini Ibu guru TK. Saya dulu TK di TK Ibu loh. Ibu nggak lupa sama saya. Ibu TK apa namanya? Namanya TK apa? Iya orang saya di sana kok dulu. Yang main perosotan itu sampai nggak balik-balik tuh saya. Iya. Yang saya pipis di pagar nggak dibersihin sama itu saya. Ibu jangan dibahas Bu masa lalu saya Bu. Oke ya, serial Lulu, Kisah Keluarga Hantu, Faris dan Haji Obet, ini banyak sekali ya. Nah, ini buku-buku saya yang saya buat Lupus Kecil. Mungkin adik-adik atau ibu pernah lihat atau pernah baca. Ini Lupus ABG, ada banyak sekali bukunya. Ini Lupus yang besar. Kemudian ada Napak Tilas Para Hantu, ada serial Lulu ya. Semuanya kebanyakan diterbitkan oleh Gramedia. Ada Doa Kecil Dalam Hati Gue bersama Asma Nadia. Kemudian beberapa kali saya bikin buku untuk charity show, untuk disumbangkan hasilnya. Jadi kita bikin buku tidak menerima honornya disumbangkan untuk korban bencana alam ya. Kemudian ada Maju Yus Pantang Mundur, ada I Love You So Much, ada Batman Bidin. Ya, ada Don't Worry Be Happy. I Love You So Much itu bahasa Inggrisnya I love you so much ya. I love you so much. Tapi saya kasih ganti dengan I love you so much. Somat nama orang Islam biasanya. Tokohnya bernama Somat. Ketika orang baca, orang bisa langsung tersenyum. Inilah trik membuat judul yang simple dan orang langsung terpukau ya. Jadi eye catching istilahnya. Orang bisa langsung. Batman Bidin juga dulu ada film Batman namanya Batman Begin ya. Jadi cara bikin judul buat teman-teman nanti yang mau jadi pengarang, coba cari judul yang singkat, simple, padat ya. Tapi orang bisa langsung terpesona ya. Ini masih cuma bisa di Republik Mimpi. Suparman Pulang Kampung. Ada yang namanya Suparman di sini? Ada Mas Sutono ya. Ini Mas Sutono ini pengarang dari Tegal Bu ya. Dari Adiwerna ya. Dia teman saya. Kemudian ini buku bukan ayat-ayat cinta ya. Kalau ayat cinta karya Kang Abik Habibur Rahman El Shirazi. Ini saya bikin parodinya, plesetan ya. Ada seni plesetan namanya, seni parodi. Ayat sama cinta yang itu tukang ojek Bu, bukan model ya. Yang pakai masker itu. Ini buku keroyokan juga teman-teman waktu tahun 2008 ya. Ini buku KDRT. KDRT itu singkatan aslinya apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau ini kekonyolan dalam rumah tangga. Alhamdulillah ini istri saya ikut ya. Istri saya dulu pernah jadi model ya. Di model hordeng, tau hordeng? Jadi waktu di foto tinggal tangannya aja yang kelihatan ya. Ya belilah hordeng di toko Gobin. Jadi istri saya lagi nutup hordeng di foto, cekrek. Wajahnya nggak kelihatan, tapi lumayan tangannya dibayar ya, ditukar nasi kotak. Saya bersama istri saya ini punya masalah di rumah, tapi masalah itu tidak membuat kita jadi susah Bu. Iya Bu. Dulu bujangan. Kalau istri nggak ikut saya bilang bujangan. Tapi karena istri ikut ya udah saya kenalin ya.
Suami-suami takut istri. Jadi gini, saya sama istri ini saya cerita sedikit nih ke hobi istri saya. Saya sudah menikah 19 tahun sama istri saya, Bu. Istri saya punya hobi bikin nasi goreng. Jadi kalau setiap pagi dia bikin sarapan buat saya punya anak 4. Ya, 4, istri 1. Jangan terbalik. Istri 1, anak 4 ya. Memang idealnya istri. Ya ngomong bukan saya loh, Mas Tatang loh. Iya, pengennya begitu, tapi kan tergantung kesanggupan ya. Iya, idealnya 1 cukup lah ya. Jadi istri saya ini punya hobi bikin nasi goreng. Tiap sarapan, Bu, Pak, bikin apa? Nasi goreng. Saya menikah sama istri saya berapa? 19 tahun. Setahun ada berapa hari? 365 hari dikali 19 sama dengan berapa ratus hari? Tiap hari istri saya bikin nasi goreng. Saya bangun tidur sama 4 anak saya. Anak-anak, kita bangun, kita sarapan. Ayo ke meja makan. Dibuka tudung saji, isinya nasi goreng. Hari libur, alhamdulillah. Oke, kita olahraga. Pulang olahraga kita sarapan. Makan apa? Nasi goreng. Akhirnya saya protes sama istri saya, Bu, udahlah Bu, sekali-sekali lah jangan bikin nasi goreng. Istri saya pengertian, ya. Besok dia beli sosis. Wah, beli sosis, Bu. Sosis dipotong-potong. Saya bilang sama anak saya, ibu udah berubah. Sekarang nggak bikin nasi goreng. Dia lagi goreng sosis. Oh, kita makan sosis pakai saus enak. Tapi saya meleng sedikit, sosisnya ditaburi nasi. Jadinya nasi goreng sosis ya. Terus besoknya saya protes lagi. Akhirnya istri saya bikin telur yang telur yang diacak-acak lah ya. Orek-arik telur. Lumayan. Itu kalau telur itu pakai bumbu saus enak juga ya. Agak-agak variasi lah. Saya meleng sedikit, telurnya dikasih apa? Nasi. Jadi nasi goreng telur ya. Akhirnya saya protes, Bu, udahlah kalau sekarang besok masak nasi goreng lagi, saya sama anak-anak mau makan di luar. Pokoknya saya makan di luar. Istri saya marah. Apa makan di luar? Emang Bapak ngasih uang belanja berapa? Pokoknya terserah. Pokoknya akhirnya istri saya tetap bikin nasi goreng. Ya saya tetap makan di luar ya. Saya bawa nasi goreng makan di teras. Tapi nggak apa-apa, nasi goreng istri saya enak sekali ya. Jadi 19 tahun makan, alhamdulillah ya, daripada makan nasi kering atau makan nasi plastik kan. Nah, saya punya 4 anak ya, 4 anak, 4-nya laki-laki semua. Hobi main bola ya, ada anak saya yang yang paling besar nih udah mau kuliah. Ya, kuliah. Alhamdulillah kemarin dapat jalur undangan seperti Rosa ya. Dia sama 3 banyak dapat jalur undangan ya. Ini luar biasa. Siapa lagi anak SMA 3 di sini? SMA 3 Selawi? SMA Selawi juga? Hah? SMA 2 Selawi. Oke. Di sekolah anak saya tuh banyak yang dapat jalur undangan. 40 dapat undangan dari sekolah negeri, saya dapat undangan dari sunatan, kawinan, yang mau pergi haji. Nah, kemudian ini buku-buku saya yang lain ya, serial Gangway. Kemudian ada juga buku cerita. Ini sebetulnya setiap cerita bisa saya ceritakan, tapi ini karena waktunya mepet. Kita akan selesai sebelum sholat zuhur. Jadi nanti Bapak Ibu saya kasih kesempatan untuk bertanya ke saya kasih hadiah. Kejarlah daku kaku angkot. Ya, ini juga buku-buku yang lucu sekali. Ada rahasia penulis hebat menciptakan karakter tokoh. Ada ya Unyu in Love. Ya, ini ceritanya berdasarkan ide-ide dari lagu-lagu. Mungkin buat yang masih muda-muda tahu lagunya. Itu saya bikin cerpen judulnya Boe in Tak Ada Logila. Kira-kira itu terilhami dari lagunya siapa? Agnes Monica. Agnes Monica judul aslinya Tak Ada Logika, ya kan? Tak ada logika, tapi saya rubah sedikit aja, jadi tak ada logila. Orang langsung nangkep kalau anak muda, karena ini segmennya buat anak muda, orang langsung mengerti, wah ini pasti diilhami dari lagunya Agnes Monica, dan orang langsung ingin tahu biasanya.
Nah, jadi ini teknik membuat judul buat cerita-cerita remaja, ya. Kemudian ini saya bikin sotoy judulnya, ya. Tagline-nya atau motonya apabila kegantengan di atas segala-galanya. Tokohnya orang ganteng, ya. Jadi saya melihat kalau di Tegal ini banyak yang ganteng-ganteng, ya. Juga banyak yang cantik-cantik. Jadi banyak ide-ide yang biasanya kalau saya buat. Ini akan saya bicarakan nih Bu. Ini buku 3 Anak Badung. Saya akan kasih ke siapa ya? Ke Ibu Guru TK Bu. Ibu Guru TK siapa namanya Bu? Bulis, silakan Bu, maju Bu. Saya mau kasih buku Ibu. Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar. Nanti ini akan kita bedah, ya. Tapi bedahnya nggak serius ya, kita bedahnya santai aja. Assalamualaikum. Ya, aduh dari jauh kayak Bu Dedeh nih. Saya kan langsing. Langsung Bu, di foto Bu, Ibu sendirian aja nggak cukup soalnya. Oh gitu. Oke. Bu dipegang Bu, oke. Dipegang. Oke, Bu diambil lagi. Siapa namanya? Bulis. Bulis. Si Bulis ngajar di mana? TK Negeri Pembina. Berapa muridnya tahun ini? 120. TKA, TKB? TKA piro ya lali. 43. TKA 43, TKB? 3B enggak ada. TKA tingkat B berapa? Selebihnya tingkat B itu tadi yang berarti 67. Dari sekian anak ada nggak murid Ibu yang agak-agak bandel? Banyak. Contohnya sebutin kebandelan yang membuat Ibu tuh agak kesel. Contohnya satu aja. Contohnya ya anak. Luar biasa ya. Jadi betapa oh belum. Oh belum. Tadi saya pikir udah cerita belum Bu ya. Oh iya. Oke, Bulis cerita ya. Ada satu kisah misal yang Ibu sampai sebel gitu. Ya itu kalau pas lagi guru-guru ngajar anak itu dikolong. Lalu nanti dikolong tahu-tahu dicari nggak ada, terus Bu Guru saya di sini gitu. Padahal dia itu dikolong terus nggak mau keluar, nggak tahu tuh di situ lagi ngapain. Jadi ada anak yang punya kebiasaan sembunyi di kolong meja. Berapa lama dia sembunyinya? Ya kalau dia pas lagi ngambek aja, kalau nggak ngambek nggak. Ibu tahu nggak sebab-sebab dia ngambek? Anak itu ngambek kenapa? Ya mungkin tadi waktu baris dia itu minta nyiapin. Tapi kalau di saya kan udah tak jadwal, hari ini yang nyiapin kamu, besok ini gitu loh. Itu mintanya terus nyiapin terus ya nggak bisa karena kan banyak. Udah tahu. Jadi anak itu kecewa lalu dia sembunyi di kolong. Masih mending sembunyi di kolong meja ya, gampang dicari. Kalau sembunyi di kolong flyover, kolong jembatan ya, nyamar jadi pengamen. Oke Bu, itu salah satu pengalaman Ibu ya. Ada lagi yang lebih seru lagi, mungkin lebih serem dan sampai Ibu merinding gitu, yang anaknya bandel sekali? Ya yang bikin saya merinding ya anak itu pulang tapi nggak pamit sama gurunya. Tahu-tahu saya cari kemana-mana nggak ada. Terus setelah saya telepon mamanya, iya ini udah di rumah, kenapa kok mamanya tadi nggak telepon kalau anaknya udah pulang gitu loh. Ternyata dia itu pulang, katanya mau minta uang, mau buat beli apa itu, yang plastik dikasih pewarna yang bisa gini-gini apa yang buat namanya ya? Balon. Atas, iya benar itu. Jadi anak itu pulang ke rumah tanpa lapor sama guru. Jam sekolah belum selesai. Belum, Jadi dia sampai saya itu takut barangkali hilang ada yang nyulik atau apa. Saya sampai wah pokoknya istilahnya orang Tegal itu ndredeg tuh gimana sih? Ndredeg itu gemeter Bu ya, gemeter. Oke, kalau naik roller coaster di dunia fantasi, dredeg. Jadi itu dua pengalaman ya. Jadi teman-teman, Ibu, saya mau cerita sedikit. Ini buku ini, pegang dulu, pegang aja. Enggak, ntar saya kasih hadiah buat Ibu ya. Tapi ini belum, pegang dulu. Bu, enggak ada yang moto Bu. Mereka justru dibuang oleh ibu kandungnya. Bukan ibu tiri loh, ibu kandungnya. Jadi ibu kandungnya Bu senyum. Jadi astagfirullah. Senyumnya masih enak dilihat Bu Lis ya. Jadi ibu kandung ya. Jadi kemarin Ibu dengar nggak maaf Bu ya? Kemarin ada berita yang 5 anak ditelantarkan oleh orang tuanya. Itu orang tua kandung Bu. Bayangkan Bu. Kata Ibu geblek. Jadi sekarang ada fenomena orang.
Oke. Iya, ntar dulu nih, saya mau kasih hadiah. Oh iya. Ada tadi kata Mas Lilik dari Indiva ada voucher belanja di Rita Supermall. 10.000 Ibu. Enggak, dari Matahari 500.000 ya, cabang Timur tuh. Kesananya naik odong-odong. Jadi Nanti 3 bulan yang akan datang. Jadi ibu mau belanja harus bikin paspor dulu, minta visa dulu, alasannya apa ya? Sampai ibu berangkat ke sana, habislah bangsa 80 juta untuk ngurus itu, vouchernya 500.000 ya. Pas sampai sana tokonya udah tutup lagi. Gimana Bu ini Bapak Bu? Nah jadi gini Bu ya, Bulis. Nanti saya mau cerita ini. Sekarang buat Bulis ibu baca. Tadi dulu, ibu baca Bu. Belum, tadi dulu. Saya mau cerita dulu. Ibu baca, nanti ibu resapi dan pasti ibu akan sedih. Apalagi kalau ibu baca sambil ngiris bawang. Ibu akan menangis. Sedih bener. Ini bagus sekali. Nah sekarang ini buat hadiah buat ibu. Belum entar. Ini udah 7 kali. Iya udah. Tak hitung loh. Tak hitung. Udah enggak. Matur suwun ya Bu ya. Oke, nanti dibaca ya. Nanti saya tanda tangan, tepuk tangan dong buat dibulis ya. Vouchernya nanti ya. Iya.